Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Arifin Tasrif, telah mencanangkan program 1 juta barel. Bapak Profesor Insinyur Tutuka Aryaji, Magister of Science PhD, merupakan role model saya. Beliau lahir di Solo 26 Agustus 1964, merupakan lulusan Sarjana Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung dan melanjutkan studi S2 dan S3 di salah satu perguruan tinggi di Texas, Amerika Serikat. Sebagai role model, beliau merupakan sosok yang sukses sebagai akademisi dan praktisi. Memulai karir sebagai seorang dosen teknik perminyakan ITB dan menjabat sebagai guru besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB pada kelompok keahlian teknik pemboran, produksi, dan manajemen migas. Kini beliau meniti karir sebagai seorang direktorat jenderal minyak dan gas bumi yang dapat mempraktikkan secara langsung ilmu-ilmu yang selama ini beliau dalami, terutama di bidang Enhanced Oil Recovery atau EOR. Terpilihnya beliau sebagai Dirjen Migas mendapat respons positif dari pelaku industri hulu migas, di mana sosok beliau tidak perlu lagi diragukan sepak terjangnya, terutama dalam teknologi pengurasan sumber minyak atau EOR. Harapannya dengan kehadiran Pak Tutuka dapat memperbaiki regulasi dan kebijakan, aspek teknis, serta teknoekonomi di industri migas. Dengan begitu, iklim investasinya pun ikut terdongkrak. Pada saat ini, tugas yang mendesak dan harus segera diselesaikan adalah penyelesaian revisi Undang-Undang Migas, sinkronisasi aturan dengan Undang-Undang Omnibus Law, serta penerbitan regulasi-regulasi insentif untuk meningkatkan keekonomian proyek migas. Kami memilih Dr. Devi Kamil Syahbana sebagai salah satu role model dalam hal manajemen ASN dan Smart ASN. Beliau merupakan Kepala Subbidang Mitigasi Gunung Api di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM. Memiliki latar belakang di bidang geoscience, Pak Devi tidak membatasi dirinya untuk belajar hal lain seperti software development, software multimedia, dan juga belajar di bidang musik. Dengan didukung segudang keahliannya tersebut, terkhusus di bidang mitigasi kebencanaan gunung api dan di bidang programming, Bapak Devi beserta tim developers yang juga merupakan PNS di PVMBG mengembangkan Magma Indonesia. Magma Indonesia merupakan aplikasi multi-platform, web dan mobile, berisikan informasi dan rekomendasi kebencanaan geologi terintegrasi mengenai kebencanaan gunung api, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah yang disajikan kepada masyarakat secara kuasi real-time dan interaktif. Magma Indonesia telah menerima sejumlah penghargaan yaitu sebagai peringkat terbaik pada kategori 3 dan Top 10 KIA 2016 dalam KESDM Innovation Awards yang diselenggarakan pada Oktober 2016 di Jakarta. Dari Bapak Devi, kita dapat belajar untuk senantiasa meningkatkan kompetensi diri dan mengerahkan seluruh kemampuan dalam berinovasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Saya memilih Ibu Riaki Swandini sebagai ASN yang menjadi sosok teladan. Beliau adalah Subkoordinator Tata Kelola Kegiatan dan Pengelolaan Komoditas Hilir Minyak Bumi. Beliau merupakan seorang ibu dengan 2 orang anak dan tetap sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Untuk mempermudah koordinasi di dalam Subpokja, beliau selalu menekankan untuk memanfaatkan media penyimpanan berbasis digital yang digunakan bersama untuk menyimpan dokumen-dokumen pekerjaan. Hal tersebut mempermudah dalam pencarian dokumen, terutama saat sedang ada yang cuti. Saya sendiri merasakan manfaat tersebut ketika dialihkan pekerjaan dari staf lain yang sedang cuti haji. Saya dapat dengan mudah menemukan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Tidak ada ketergantungan antar staf dalam pencarian dokumen karena semua dokumen pekerjaan dapat diakses oleh seluruh staf. Sejak hari pertama saya ditempatkan menjadi staf beliau selalu mendorong saya untuk berkembang dengan memberikan tanggung jawab secara individu, seperti menghubungi pihak luar dan membuat bahan rapat. Beliau juga yang membuat saya belajar menjadi MC pada acara public hearing badan usaha, sesuatu yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Bu Ria membantu stafnya untuk berkembang dan meningkatkan kemampuan baik hard skill maupun soft skill. Role model ASN selanjutnya adalah Malika.
Eits, bukan Malika Kaca Halilintar ini ya, tetapi Mbak ini yaitu Malika Alia Rahayu MBA. Beliau merupakan subkoordinator organisasi dan tata laksana dari bagian umum sekretariat Ditjen Tenaga Listrikan. Apa aja sih yang inspirasi dari Mbak ini? Menjadi ASN sejak 2010, Mbak Malika telah menunjukkan kinerja dan kontribusi yang luar biasa pada Satuan Unit Kerja Ditjen Gatrik. Ia telah menyelesaikan studi S2 Energi Manajemen di SDM ITB pada 2019. Selanjutnya, ia juga terpilih menjadi agen perubahan Ditjen Gatrik sejak 2021 melalui Keputusan Menteri Nomor 161 Tahun 2021 tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi. Ia dan rekan-rekan juga terus aktif berinovasi dan berkolaborasi untuk membuat acara-acara seminar, webinar, dan kegiatan lainnya di Ditjen Gatrik. Mbak Malika ini merupakan contoh ASN yang sangat inspirasi bagi CPNS, terutama di Ditjen Gatrik. Figur PNS selanjutnya yang kami pilih sebagai sosok teladan adalah Bapak Jarod Prihambodo. Saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Waihapu Batu Merah, Direktorat Jenderal Pedas HL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlokasi di Kota Ambon. Salah satu terobosan yang beliau lakukan selama menjadi kepala balai adalah penyebarluasan informasi kegiatan unit kerja melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, maupun YouTube. Karena program tersebut, beliau mendapatkan penghargaan dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam lomba foto kegiatan unit via media sosial. Karena kegiatan yang mereka lakukan mampu mempromosikan kegiatan unit kerja. Selain itu, pada tahun 2009, saat beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan Lindung dan Konservasi, beliau menjadi penanggung jawab penyusunan Juknis yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32-Menhut Strip 2-2009 tentang tata cara penyusunan rencana teknik rehabilitasi hutan dan lahan daerah aliran sungai. Hal yang bisa kita pelajari dari Pak Jarod adalah bagaimana kita sebagai ASN selalu mengikuti perkembangan zaman dan menjalankan fungsi pelaksana kebijakan publik dengan sebaik mungkin.